Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertemuan kedua ya kita ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini sebelum kita mulai perkuliahan di minggu kedua, materinya tentang implementasi microcontroller push button dan LED. Alangkah lebih baik kita biasakan dimulai dengan berdoa. Saya ambil alih ya. Oke, nggak apa-apa? Oke. Untuk memulai, mari kita mulai dulu. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai ya. Ya, sebelum kita mulai, saya mau sedikit mereview atau bertanya aja lah ya. Nah, dari pertemuan pertama terkait arsitektur ya dari microcontroller, saya sampaikan minggu lalu tentang Arduino Uno ya, kemudian ESP. Barangkali ada dulu yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan update selama 1 minggu ini tentang arsitektur itu. Barangkali ada, siapa coba? Izin Pak, perkenalkan nama saya Raden Tuhi Bagus Ahmad Karunin Sajira. Izin bertanya Pak terkait dengan materi pertemuan minggu lalu yang ngebahas tentang arsitektur microcontroller. Kan itu ngebahas salah satu kelebihan microcontroller dari ESP32 ya, yang dikatakan bahwa ESP32 itu udah include dengan WiFi. Nah tapi kan sekarang Arduino Uno itu sendiri udah ada yang include sama WiFi nih Pak. Nah kira-kira di antara kedua itu kinerjanya yang lebih baik itu yang mana Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini pertanyaan bagus nih. Ya, tapi saya mau lempar dulu sebelum saya jawab. Ya. Siapa yang berani jawab dari pertanyaan Raden? Siapa? Kamu aja. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya Aisyah Putri Armelia dengan NIM J0404-238. Tadi mau menanggapi pertanyaan dari Raden, lebih bagus mana sih SP32 sama Arduino Uno? Sebenarnya kalau yang saya tangkap dari penjelasan materi minggu kemarin, itu tuh SP32 itu lebih banyak pin. Jadi kita tuh bisa lebih bebas karena tersedianya banyak pin di situ. Terus kalau kita ngelihat clocknya, itu juga lebih di punya ESP32 karena dia punya 200 MHz kayak gitu sih dari saya Pak. Oke, bagus jawabannya ya. Ada tambahan nggak dari yang lain? Ternyata Arduino Uno R4 Wi-Fi itu harganya lebih besar Pak. Harganya juga lebih 2 kali lipat lebih mahal. Oh, ini penghobi Shopee gitu. Betul ya. Betul ya. Jadi yang dijawab oleh Aisyah ya tadi Aisyah ya Indah itu semuanya benar. Memang kalau dari segi harga ya lebih murah sebetulnya ya. Arduino Uno R4 ini 2 kali lipat dari ESP, kemudian tadi menjawab pin juga lebih banyak sehingga kita lebih bebas aja ya kalau pinnya. Dan jangan lupa ya bahwa di ESP 32 ini antara analog dan digital itu sudah bisa digunakan di pin yang sama gitu ya. Berbeda dengan Uno itu kan analog terpisah dengan digitalnya itu ya. Jadi di arsitektur. Jadi kesimpulannya sebetulnya pelajari datasheet setiap arsitektur ketika kalian mau menggunakan. Bukan berarti arsitektur atau Micron ini lebih keren dari ini, bukan itu. Tapi manfaatnya di mana sehingga kita harus tahu datasheet dari setiap arsitektur microcontroller yang akan digunakan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Berarti saya bisa lanjut ke materi selanjutnya ya? Bisa Pak. Ya, materi selanjutnya kita masuk ke implementasi microcontroller ESP32 yang sudah kemarin saya sampaikan dikaitkan dengan push button dan LED. Saya selalu memulai dengan outline. Ya, ini adalah apa yang mau saya sampaikan. Ada 4 tahap. Deskripsi mata kuliah pasti saya sampaikan selalu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kemampuan yang diharapkan. Saya ingin seperti apa setiap pertemuannya, perlu saya sampaikan.
Jangan sampai keluar dari hal yang tidak ingin saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan pokok bahasan. Nanti di akhir seperti minggu lalu ada asesmennya, kuis lagi kita ya. Saya pengen tahu berapa persen sebetulnya materi yang saya sampaikan bisa ditangkap oleh kalian ya. Oke, RPS terkait deskripsi mata kuliah, kemampuan yang bisa diharapkan lebih lengkapnya bisa di-download di sini. Di PPT minggu lalu pun itu kan saya tampilkan, sudah pada di-download belum? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa dibuka ya. Artinya setidaknya sebelum pertemuan ini kalian sudah tahu deskripsi mata kuliah dan kemampuan yang diharapkan. Ya, baik. Ini deskripsi mata kuliahnya ya. Kalian bisa baca secara singkat, tapi saya tunjukkan dalam sebuah ilustrasi gambar. Intinya kalian harus mengetahui mana itu input, mana itu output, mana itu pemproses. Karena sebetulnya sistem tertanam itu mempelajari sebuah device, integrasi dari device input, device pemproses, device output. Itu harus saling terintegrasi. Jadi kalau saya tanya dari deskripsi mata kuliah ini, mana bagian yang merupakan input? Sensor. Oke. Mana yang merupakan bagian output? LCD. Oke. Mana yang bagian pemproses? Mikron. Why? Kenapa Mikron disebut pemproses? Oke. Ya? Karena di dalam Mikron itu kita dapat memberikan sebuah program untuk memproses input. Oke, betul. Siapa namanya? Dwi Putra. Oke, Dwi Putra. Terima kasih ya. Jadi input akan memberikan sinyal data diterima oleh Mikron sebagai otak, diolah nih apa yang dibaca oleh sensor tersebut, diolah, terus memerintahkan output untuk bergerak seperti apa. Makanya tadi betul diproses, datanya masuk, kemudian diolah, memerintahkan apa, gitu ya. Nah itu proses sesederhana itu. Nah, namun nanti yang membedakan apa? Bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Cara berpikir, kerangka algoritmanya. Bisa ya dipahami ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah kemampuan yang diharapkan. Ya, ini bisa kalian lihat di RPS. Sudah dibaca ya? Sudah. Oke. Ini RPS minggu ini minggu ke-1 sekarang. Saya lebih tampilkan untuk minggu kedua ya. Iya, Pak. Nah, di sini nanti kompetensi dasarnya kalian mampu mengaplikasikan tentang pengetahuan ya, komponen push button pada LED. Kemudian menyeleksi berbagai metode implementasi dan memutuskan hipotesa serta merancang dengan prosedur yang bersumber dari rujukan yang bermutu, terukur dan sahih. Jadi nggak sembarangan. Di sini kalau dilihat dari pengalaman belajarnya, saya tuliskan tuh pengalaman belajarnya ya. Terlatih dalam menjelaskan, mengimplementasikan mikrokontroler pada sub CPMK 2. Hati ya. Iya, Pak. Jadi bukan mencoba ngambil codingan atau merangkai dari rangkaian yang sudah ada di Google. Gagal cari rangkaian lagi, gagal cari rangkaian lagi. Apakah seperti itu? Bukan. Paham ya? Bobot penilaiannya 6%. Nanti di sini ada aktivitas partisipatif. Tadi saya punya nama 1, 2, 3, 4 ya. Bobot penilaiannya pertemuan kita alokasinya 6% ya. Baik ya, bisa ya? Ya. Yang ketiga, kita masuk ke pokok bahasan ya. Ke pokok bahasan. Di sini kita membahas intinya tadi ada push button, ada LED. Minggu lalu kita sudah belajar Mikronnya. Mikron sebagai pemprosesnya, otaknya. Di sini berarti inputnya apa nih? Push button. Outputnya apa? Nanti push buttonnya ngapain? Push buttonnya ketika ditekan atau dilepas, kondisi LED-nya mau seperti apa? Mau nyala atau mau mati? Konteksnya
kalau kalian mau uji coba, ya nanti kalian bisa lakukan. LED-nya mau 1 atau LED-nya mau 2. Tak 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 tak. Atau LED-nya bisa diganti lagi sama apa? Misalkan sama speaker. Bisa aja gitu ya. Jadi macam-macam. Ya, saya bawa sebetulnya nih. Minggu lalu saya sampaikan ke kalian secara visualisasi aja ya. Nah, barangkali ini nih. Saya bawa sekarang contohnya nih. Saya kasihkan di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Coba dibuka aja nggak apa-apa. Dibuka. Ini adalah microcontroller ESP32. Ya. Kan saya sampaikan pinnya ada 32, kemudian ada tulisannya, nggak perlu bingung-bingung. Bener ada nggak? Jangan-jangan Pak Ridwan bohong gitu. Ada nggak? Bener ada. Yakin? Bener. Bener nih. Nanti dianggap hoax. Bener? Yakin? Betul ya? Betul. Oke ya. Nah, kemudian kalau push button kayak gimana, Pak? Push button saya bawa nggak ya? Bentar. Pak, push buttonnya cuma ada, saya bawa 1 nih ya. Jadi push button itu sebetulnya ya. Lihat nih, push button yang saya tunjukkan tampilkan di sini. Ini tiga kaki. Push button 3. Jenisnya banyak. Ada yang 4 kaki, ada yang 2 kaki ya. Tapi intinya sebetulnya yang dipakai adalah ada yang masuk ke VCC, ada yang masuk ke ground, satunya masuk ke data atau input. Kegunaannya apa? Ya tadi ya, kalau di komponen elektronika ini digunakannya ya ini on off kipas angin, terus saklar, lampu dan lain-lain. Lanjut, LED. LED itu apa? LED, taunya LED. Kepanjangannya apa? Kamu. Oke, setuju nggak? Setuju ya? Benar, setuju. Oh, ada yang di PPT ya. Oke. Ya, cakep, pintar ya. Oke. Nah, di sini perhatikan kenapa nih kok panjang sebelah? Kenapa? Ini memudahkan ya, betul ya, memudahkan supaya bisa mengetahui mana kaki positif, mana kaki negatif. Coba lihat. Nih, bagiin. Betul nggak panjang sebelah? Tapi ketahuan nggak di situ ada positif, ada negatifnya? Nggak ada kan? Jadi ditentukannya oleh kakinya yang panjang sebelah atau nih di bagian dalam ininya nih ada pembedanya ya. Nah, posisi kaki positif dan negatif ini hati-hati. Ya. Nanti barangkali ketika kalian uji coba sebagai projectnya ya. Pak, kok saya ditekan mati? Nggak ditekan nyala. Tapi teman saya ditekan nyala, nggak ditekan mati. Lah. Kenapa ini Pak? Ini, ya. Jadi LED ini bisa kita putar balik kebutuhannya. Dia aktif high atau aktif low. Paham? Terus bagaimana caranya mengintegrasikan dengan Micon ESP32-nya Pak? Bapak sudah menjelaskan tadi inputnya, kemudian outputnya. Bisa ditangkap ya logikanya ya. Terus gimana Pak cara mengintegrasikannya dengan ESP-nya? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Belum. Mau tahu sekarang? Atau minggu depan? Sekarang Pak. Ya. Ini. Jadi makanya saya tampilkan dulu ya di sini ya. Minggu lalu kita bahas ini ya. Jadi setelah tahu tadi mana input dan mana output, jangan melupakan ini. Kita butuh Miconnya ya. Silakan mau pakai Uno
biasa. Mau Uno R4 yang sudah include wifi silakan, mau menggunakan EXP juga sih Silakan. Nah ini contohnya. Ketika merangkai, kalau saya minta tolong rangkai sebuah rangkaian push button, LED dan microcontroller, di mana nanti prinsip kerjanya ketika ditekan push buttonnya maka LED-nya nyala. Dilepas push buttonnya, LED-nya mati. Silahkan gambarkan apa yang kalian lakukan. Ya, jadi sebetulnya simpel sekali, simpel. Ini silahkan mau menggunakan yang kaki 3, kaki 2, kaki 4 terserah, nggak usah repot-repot. Ini kebetulan pakai kaki 2. Kalau kaki 2 berarti satu sebagai PCC, satu sebagai Ground. Nah, berhubung ini mau dijadikan inputan, berarti salah satu pasti jadi data. Pasti salah satu jadi Data. Apakah datanya mau yang ground atau datanya mau yang PCC? Yang membedakan apa Pak? Aktif low, aktif high. Paham? Paham. Kebetulan yang saya rangkai di sini adalah aktif. Aktif. Nah, ya. Ini yang ini kan ke PCC. 5 volt. Dilihat coba ini ke data. Ya, nanti harus tahu kalian salah satunya masuk ke pin berapa ini. Harus tahu dulu ke pin berapa. Karena nanti yang akan memproses, memerintahkan atau memberikan data nilai ke Micron adalah melewati GPIO kaki berapa nih? Yang disettingnya adalah kaki 4. Dia masuk ke kaki 4. Ya, jadi datanya itu masuk lewat kaki 4. Kemudian data yang masuk ke kaki 4 ini diolah ya oleh ESP32-nya. Nanti ESP32 mau memerintahkan si ini tuh sebenarnya dia sedang kondisi 0 atau kondisi 1, sedang ditekan atau sedang dilepas. Dia akan memerintahkan apa? LED. Memerintahkan LED. LED-nya salah satunya disambungkan ke kaki 5. Dia yang positif ya, yang ke kaki 5 ya. Iya. Groundnya ke ground. Berarti ini dua-duanya aktif high. Ketika ditekan maka akan menyala. Ketika dilepas maka akan Mati. Tinggal dibuat nanti kode programnya. Kan udah belajar juga minggu kemarin. Ya? Iya, Pak. Oke. Ini contoh ketika ingin menyalakan satu LED, satu push button. Kalau ingin menyalakan 2 LED, satu push button, tambahkan lagi 1. Berarti kita butuh 1 pin lagi untuk 1 LED lagi. Makanya ditambah LED 2 masuk ke GPIO 23. Ini contoh ya. Iya, Pak. Kalian bebas mau masukin ke GPIO yang mana aja, asalkan masih kosong. Prinsip kerjanya paham? Paham. Jadi kalau ada soal sekarang dipijit kemudian yang nyala speaker bisa nggak? Bisa nggak? Speaker kakinya berapa? Speaker kakinya berapa? Oke, yang umum 2. Tinggal ganti kan? Iya. Cabut LED-nya, pasang speakernya. Betul? Betul. Mudah, semudah itu, cuman rasa takut aja. Iya. Makanya ini belajar kita bareng-bareng. Ya, Iya, bisa? Pak. Bisa ya. Bisa. Ini dibuat di freezing. Dibuat di freezing ya. Sambil buka freezingnya, otodidak lah ya. Iya, Pak. Ya, kalau yang begini kan belajar aja mudah kok di freezing ya. Jadi kalau gambaran di freezing ini langsung gambaran bentuknya ya, fisik dari komponennya. Beda kalau kalian membuat rangkaian yang dulu kalau zaman saya kan di Proteus ya. Iya. Kemudian di itu ya. Ya. Silakan ini dicoba di freezing. Nah, ini contoh codingan yang dibuat. Ini dibuat di program di Arduino IDE. Jangan ketukar.
Ya, semua Arduino IDE bisa di-download di link yang sudah disiapkan. Ada di PPT pertemuan pertama. Sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah diinstal? Sudah. Diinstal ya? Ya, Pak. Ya. Nah, lihat coba nah, ini untuk menyalakan LED, satu LED ya. Nah, makanya di sini ditentukan nih pinnya ya. Push button pakai pin 4. Tadi pin 4 kan? Iya. LED 1 di pin 5. Kemudian button pinnya dijadikan input, LED pinnya output, sehingga di point loopnya juga ketika put button high berarti ditekan ya. Put button high, LED pinnya high. Ini artinya ditekan nyala. Kalau high di sini low berarti ditekan Mati. Jadi proses yang tadi saya bilang, Pak, kok teman saya ditekan nyala, saya ditekan mati. Bisa dari rangkaian, bisa dari coding. Kalau di codingnya sudah sama, berarti cek rangkaiannya. Khawatirnya kalian merangkainya aktif low. Itu ya. Iya, Pak. Kan lucu ya kalau misalkan kalian membuat panel surya, sensor cahaya. Sensor cahaya itu untuk menyalakan lampu ketika malam hari kan? Iya. Kan lucu kalau misalkan sensor cahayanya nyalain lampu ketika siang hari. Gitu ya. Keren sih nyala tapi kan nggak manfaat gitu ya. Iya, Pak. Mau perang sama matahari kan lucu ya. Ya, jadi cara mengeceknya di codingnya atau di rangkaiannya. Nah, sekarang kalau untuk menyalakan dua LED berarti tinggal tambahkan di set pin numbernya nih. Set pin numbernya tambahkan LED pin 2, tambahkan di kaki 23. Kemudian di sini juga pin untuk modenya LED pin 2 ditambah sebagai output. Nah, push buttonnya ketika high LED pin high, LED pin 2 low. Selebihnya tinggal dibalik. Balik. Jadi ketika ditekan, satu nyala, satu Mati. dilepas, Satu mati. satu mati, satu Nyala. Izin bertanya, untuk mungkin skenario terburuknya jika salah masukin pin itu apa ya Pak? Skenario terburuk yang terjadi pada ESP32 ini. Ya, baik, pertanyaannya bagus ya. Begini, skenario terburuk ketika salah pin. Salah pin itu banyak. Kalau sekarang posisinya si komponen itu sebetulnya tidak cocok ke PCC, berarti akan konslet. Itu skenario terburuk. Ya. Tapi sekarang kalau dia cuma salah kegunaannya ke data, di sini disetting datanya 5, masuknya ke 10, nggak kenapa-napa, paling nggak nyala doang. Harus cek aja, cek salah pinnya, pindahin. Tapi tadi yang skenarionya itu harusnya nggak masuk ke power, dimasukkan ke power, bisa jadi, bisa konslet. Ya, jangankan begitu ya, ini kan LED berapa ini tuh 3 mili ya, LED 3 mili ya. Biasanya ini ketika masuk ke PCC 5 volt, ini ditambahkan dengan resistor kurang lebih 330. Kenapa? Untuk menghambat arus yang masuk gitu ya. Nah, sekarang bisa nyala langsung, tapi langsung konslet karena terlalu besar arus yang masuk. Itu ya. Bisa terjawab? Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, oke. Satu-satu ya. Kita coba dulu yang menyalakan LED. Satu LED, satu push button. Tuh, perhatikan. Kelihatan nggak? Ya, tadi ditekan nyala ya. Videonya cepat ya tadi ya. Saya ulang sekali lagi. Kelihatan? Nah, ditekan ya. Nyala. Sekarang yang menyalakan 2 LED, satu push button. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Gitu ya. Jadi
ketika proses belajar itu kita memahami, kita melakukan, kita jadi tahu, jadi terampil, terlatih, sehingga kita bisa menyampaikan lagi ilmunya. Bahkan kalau bisa ini dikembangkan. Oh, saya ada ide malah, Pak. Kalau misalkan LED-nya berjalan, Pak, saya klik, saya tekan 1 kali, tapi dia nyala. Nyalanya tuh tek 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 tek, berhenti. Ya, nah ini contohnya. Baik ya, dari rangkaian pembelajaran tentang implementasi ESP32 ya yang diimplementasikan pada push button dan LED, ada pertanyaan tidak? Sebelum kita akhiri dengan sebuah kuis, supaya saya tahu seberapa besar nih penyampaian ini bisa diterima, kalian memahaminya sejauh apa. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas? Jelas. Saya rasa jelas ya. Nah, ini kuisnya. Nanti tugasnya ada. Kan sudah dicontohkan ya, codingannya ada, ya, kemudian rangkaiannya ada, PPT-nya kalian bisa download di link yang sudah disediakan ya. Ya, itu tinggal dicoba, dirangkai, kemudian diambil tuh codingannya sudah disiapkan juga ya. Diambil, dicoba sama kalian, nanti dibawa, dilaporkan di praktikum sebagai bahan dasar untuk persiapan praktikum. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu kuisnya. Silakan, boleh pakai laptop, boleh juga pakai handphone. Sudah berapa nih yang masuk? 19 ya? 19. Oke. Jumlahnya 19 kan ya? 20. 20 ya? Oke, silakan. Bisa dimulai. Udah? Mulai lagi ya. Kalau speaker, output, lampu, motor. Ya. Ingat ya. Dibaca ya, hati-hati. Kecuali. Harusnya apa jawabannya? Tahu ya? Iya, Pak. Oke, dibuka lagi, dipelajari lagi. Nanti sebelum minggu depan ini akan diulas lagi. Ya, tugasnya ya, kan ada kuis, ada tugas ya. Iya, Pak. Nah, tugasnya silakan diuji coba. Apa tadi rangkaiannya, kemudian codingannya diupload ya. Yang sudah diketik di Arduino IDE diupload ke ESP32-nya, terus implementasikan. Siapkan videonya, tadi bentuk saya ya. Iya, Pak. Ya, kemudian kalian berbicaralah. Minimal saya percaya itu buatan kalian. Assalamualaikum Pak, ini punya saya gitu ya. Ya, dicoba. Ininya nggak apa-apa, kalau mau pinjam ke lab nggak apa-apa. Ya, pinjam ke lab. Di kami banyak ya. Jadi lab memang tempat untuk belajar, untuk mempraktekkan. Ya, oke, baik. Saya rasa itu nanti kita jumpa lagi ya. Tolong dibaca dulu materi pertemuan ketiga di link yang sudah disiapkan. Seperti biasa nanti akan ada tanya jawab di pertemuan ketiga. Apakah akan ada kuis kaget ya? Kuis dulu atau bagaimana ya? Biasanya saya suka yang kaget-kaget ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, saya akhiri? Cukup, Pak. Cukup? Baik, terima kasih. Tidak terasa waktunya sudah mulai habis ya. Iya, Pak. Oke. Semoga pertemuan hari ini menjadi manfaat. Amin. Ya, kemudian jadi bahan nanti peningkatan pengetahuan ke materi-materi sekaligusnya. Jaga kesehatan, jangan ya begadang boleh ya, mahasiswa biasanya karena banyak laporan, banyak tugas begadang. Begadang boleh, tapi jaga juga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.